Salam dahsyat, bertemu kembali dengan saya Yahya Sumitro dalam channel Ngedubi Cerdas. Kali ini tetap bersama dengan Bro Lakinet. Halo, semangat, salam hebat. Dalam pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai pentingnya dana darurat. Ya, Sangat berguna dalam proses mencapai tujuan keuangan ini. betul. Bagi teman-teman yang ngikutin episode sebelumnya, saya sempat menanyakan dana darurat itu seperti apa. Nah, in detail kita bahas semuanya. Gimana itu ceritanya ini? Kok bisa ada darurat-darurat? Nggak cuman UGD aja yang darurat ya. Jadi keuangan ternyata ada daruratnya juga, saudara-saudara, teman-teman semua. Ya, dana darurat itu sebenarnya secara definisi yang simpel adalah sejumlah dana yang dipersiapkan oleh seseorang untuk mengantisipasi apabila terjadi keadaan darurat di dalam keuangannya. Oke. Karena apabila terjadi keadaan darurat yang tidak dibudgetkan di dalam anggaran cash flow pengeluaran per bulan, tentunya itu akan berdampak dalam keuangannya bulan itu. Namun dengan adanya dana darurat, hal itu dapat diatasi. Oke, artinya ini dana sebenarnya dana cadangan Ya, yang harus kita punya ya, untuk mengantisipasi kalau ada keadaan darurat. betul. Nah, keadaan darurat itu seperti apa itu? Nah, contohnya, Nah, betul. Kategori yang dimaksud. betul, daruratnya. Ya. Ya. Nah, contohnya di masa pandemi ini, Mhm. kalau saya sebagai karyawan tiba-tiba di PHK, Mhm. itu kan artinya pendapatannya berhenti. Aha. Nah, kalau pendapatan saya berhenti, bagaimana saya biaya rutin saya? Sementara sekolah anak tetap jalan, Betul. dapur tetap harus ngebul. Betul. Oke, Harus pengeluaran tetap makan, harus makan. harus bayar listrik. Aha. Nah, itu gimana bayarnya? Kalau penghasilannya nggak ada. Sedangkan mencari penghasilan butuh waktu, nggak langsung dapat. Nah, Oke. disitulah fungsi dana darurat. Ketika kondisi seperti itu, dana darurat kita pergunakan untuk biaya kebutuhan rutin kita. Nah, kalau misalkan begini, saya sudah buat anggaran nih. Terus dalam bulan ini ternyata anak saya minta dibeliin sepeda. Padahal saya nggak budgetin, nggak ada masukin anggaran. Ah, ini termasuk darurat atau apa ini? Nah, kita lihat dulu sepedanya itu fungsinya untuk apa. Contoh, kalau misalnya anak kita sebagai seorang atlet, Aha. sepedanya itu memang dipergunakan karena dia atlet sepeda Aha. untuk dia dapat penghasilan. Aha. Nah, itu boleh dikategorikan sebagai dana darurat. Oh. Karena tanpa itu anak kita nggak bisa memperoleh penghasilan. Oke. Tapi apabila kasusnya anak kita minta sepeda hanya untuk main-main, sedangkan kita nggak punya budget untuk beli sepeda itu, dana darurat nggak boleh dipergunakan. Oke. Ya, saya tahu. Berarti kalau anak kita hanya untuk kebutuhan ibaratnya keinginan lah ya. Ya. Mungkin temannya tetangga saya punya sepeda, Ya. dia lihat juga dia kepengen sepeda. Berarti saya bisa pending, itu bukan darurat. Ya, Oke. yang dimaksud darurat itu contohnya begini. Kita setiap hari bekerja harus pakai handphone. Aha. Terus handphone kita tiba-tiba hilang atau rusak. Dengan tanpa adanya handphone kita nggak bisa kerja, Aha. nggak bisa dapetin income, Aha. nggak bisa dapet penghasilan. Mau nggak mau, karena kita tidak pernah membudgetkan handphone kita hilang atau rusak, Oke. di budget yang rutin, di anggaran yang rutin kita nggak ada membudgetkan membeli handphone baru. Mhm. Disitulah perannya dana darurat. Oke. Kita pakai dana darurat untuk beli handphone, untuk mensupport pekerjaan kita. Ya. Teman-teman yang masih bingung, dana darurat ini boleh dipakai untuk darurat itu seperti apa sih? Boleh mention di komen ya. Nanti akan dijawab sama tim Koya yang ngatur duit cerdas. Nah, saya ada pertanyaan lagi. Kalau begitu dana darurat kita nilainya nilai wajarnya atau nilai yang digairkan itu berapa? Nah, idealnya setiap satu anggota keluarga membutuhkan
3 kali dana darurat dari kebutuhan biaya rutin, kemudian biaya hidup yang lain ya, contohnya transportasi ya, biaya rutin yang termasuk biaya rutin, tanpa memperhitungkan biaya atau dana untuk investasi dan dana untuk yang sifatnya bukan prioritas seperti keinginan. Oh, jadi saya tahu. artinya dia harus mengcover biaya rutin dan kewajiban-kewajiban. Contohnya ada cicilan ya, karena kalau cicilan harus dibayar, nah itu harus termasuk dalam penghitungan berapa dana darurat itu. Artinya kalau saya dalam 1 bulan kebutuhan saya, kemudian termasuk cicilan-cicilan saya 1 juta, ya, berarti saya harus punya dana darurat itu 3 juta. Betul. Okay. Apabila hanya single. Oke. Tapi kalau dia sudah berkeluarga, suami istri dan belum punya anak, jadi 6 juta. Ya, harus 3 kali 2. Oh iya, oke. Ya. Oke, clear. Masuk. Berapa idealnya dana darurat yang dimiliki oleh setiap keluarga atau setiap orang? Minimal dana darurat yang harus dimiliki oleh setiap keluarga atau setiap orang adalah 3-6 kali dari pengeluaran rutin bulanan. Okay. Artinya kalau ada apa-apa, itu minimal kita bisa survive 3-6 bulan gitu ya. Betul. Jadi kita 3-6 bulan ini kita bisa melakukan action, entah yang di PHK itu cari kerja. Betul. Atau apa begitu. Betul. Oke. Saya tangkap gampang banget poinnya. Nah, gimana sih caranya mengumpulkan dana darurat? Cara kita membentuk dana darurat bisa dengan mempersiapkan setiap bulan menabung berapa sampai sejumlah angka tertentu, sampai jumlahnya cukup. Atau kedua, pada saat kita mempunyai penghasilan yang lebih, entah dapat bonus, entah dari bisnis kita mempunyai keuntungan yang lebih, sebagian disisihkan untuk membentuk dana darurat. Oke, kalau begitu saya jadi ada satu pertanyaan lagi. Kalau dana darurat kita sudah terkumpul minimal 6 bulan lah ya, 6 kali tadi ya, 6 bulan bisa hidup. Nah, sementara kita karyawan kan gajian tetap lagi. Nah, ini kita boleh naikin lagi jadi di atasnya 6 atau kita alokasikan ke yang lain? Nah, itu tergantung lagi berapa jumlah anggota keluarga yang ada. Kalau misalnya dia suami istri dengan 2 anak, tentunya idealnya dia memiliki 12 kali. Betul. Nah, setelah mencapai angka tertentu, ya dana daruratnya cukup. Surplus yang lainnya dipergunakan untuk investasi. Oke, betul. Jadi dana darurat itu tidak ada nilai maksimalnya. Jadi kalau bisa minimal itu 6 bulan itu tadi. Tapi kalau sudah terkumpul 6 bulan, kita bisa alokasikan yang awalnya untuk menabung di dana darurat, kita bisa investasikan gitu kan ya. Nah, jadi begini, yang ideal adalah minimal kita miliki 3-6 kali, tetapi maksimalnya adalah 12 kali. Oke. Jadi ketika jumlahnya udah lebih 12 kali, sebaiknya dialihkan untuk investasi agar tujuan keuangan yang lain bisa dicapai. Oke, ya. Setuju, clear. Nah, itulah teman-teman pentingnya dana darurat. Buat kamu semua yang belum punya dana darurat, jangan lupa ya, persiapkan dana darurat untuk menghadapi setiap kemungkinan yang tidak pernah kita pikirkan, agar keuangan kita ini tetap terjaga dengan baik dan setiap tujuan keuangan yang akan dicapai itu boleh dicapai dengan lancar. Terus ikuti channel kami, Ngatur Duit Cerdas. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai jumpa. Bye-bye.